untuk mencuri kesempatan. Namun, sebungkus coklat tiba-tiba terbang ke tangannya. Tetapi dia tidak menelepon polisi, melainkan diam-diam pergi ke sarang mereka. Dia mengembalikan bungkusan coklat itu. Tetapi wanita tua ini juga tidak memberikannya secara cuma-cuma. Dia memiliki satu syarat, yaitu ingin bergabung dengan mereka. Ketua langsung menyuruhnya pulang dan tidur. Tetapi wanita tua ini tidak mendengar dan malah menjelaskan. Mereka memberinya beberapa hari masa percobaan. Jika tidak terjual, dia tidak akan kehilangan apa-apa. Setelah mendengar itu, ketua dengan tegas memotong sepotong kecil untuknya. Karena dia tidak memperhatikan wanita tua ini, hanya ingin membuatnya pergi dengan cepat. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita tua ini cukup profesional. Setelah pulang ke rumah, dia langsung memotong coklat menjadi potongan kecil. Akhirnya, dia membungkusnya dengan permen. Teringat bahwa dia belum menanyakan harga barang ini. Tanpa panik, wanita tua ini langsung pergi ke kantor polisi. Karena menantunya adalah seorang polisi. Xia Hei mendengar ibu mertuanya ingin menanyakan harga barang ini PERKILOGRAM. Dia yakin ibu mertuanya pasti penasaran. Dia juga tidak meragukannya. Dia dengan jelas menjelaskan jenis dan harga coklat kepada ibu mertuanya. Tetapi tanpa pelanggan setelah mengetahui harga juga tidak bisa. Untuk mencari tahu di mana bisa membeli barang ini, ibu itu langsung mencari tahu posisi dari anak nakal sebagai pembeli. Tetapi setelah dia membawa barang ke sini, tidak ada yang mau berbicara dengannya sama sekali. Karena dia melihat orang-orang yang datang mencari barang semuanya mengenal orang. Ibu itu tidak punya pilihan lain selain menurunkan harga sendiri. Kemudian dengan lancar dia berhasil menipu seorang anak gemuk. Sejak mendapat dukungan dari anak gemuk, barang ibu itu cepat habis terjual. Ketika dia memberikan uang hasil penjualan kepada pengedar narkoba sangat terkejut. Mereka tidak percaya ibu itu bisa menjual dengan begitu baik. Maka bos langsung mengatur anak buahnya untuk memberikan 2 bungkus lagi kepada ibu itu. Setelah mendapatkan uang, ibu itu sangat senang. Tetapi dia tidak tahu bahwa melakukan hal seperti ini sangat mudah untuk diawasi. Tiba-tiba dia baru saja berjalan di jalan besar. Seekor anjing polisi langsung berlari ke arahnya. Seekor anjing polisi dengan mencium bau langsung mengejar ibu itu dengan gila-gilaan. Jelas sekali ada sesuatu di dalam tas ibu itu. Melihat anjing polisi yang tidak mau berhenti, ibu itu tanpa ragu langsung menggunakan tendangan bayangan tak terlihat. Hasilnya, dalam hitungan detik dia langsung diserang oleh anjing polisi dan terjatuh ke tanah. Melihat coklat dalam tas hampir terbongkar, menantu datang tepat pada saat yang kritis. Ternyata menantunya adalah seorang polisi. Ini membuat nenek itu berhasil lolos dari bahaya. Namun saat menantu membantu membawa tas, dia merasa tasnya sangat berat. Maka dia bertanya kepada ibu mertuanya apa yang dibelinya. Ternyata nenek itu menjawab. Xiao Hei mendengarnya dan mengira ibu mertuanya sedang bercanda dan tidak memperhatikan. Dia segera mengantarnya pulang. Namun begitu dia pergi, nenek itu langsung menutup pintu dan mulai mengurus coklat. Kemudian dia pergi ke jalan dan mulai menjual. Tidak disangka hanya dalam waktu setengah hari, nenek itu berhasil menjual setengahnya dengan keahlian bicaranya. Namun dia juga secara tidak langsung mencuri bisnis para preman. Untuk memberi pelajaran pada nenek itu, beberapa preman memanfaatkan kesempatan saat tidak ada orang, langsung mendorong nenek itu ke tanah, memukulinya hingga wajahnya memar dan bengkak. Bahkan mereka mengambil uang hasil penjualan dari tubuhnya. Nenek itu sangat sedih setelah pulang ke rumah. Karena uang hasil penjualan diambil orang dan coklatnya juga tidak banyak. Bagaimana dia akan bertanggung jawab kepada bosnya? Tidak disangka pada saat itu, anak perempuan tiba-tiba mengetuk pintu kamar. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, nenek segera mengenakan sepasang kacamata. Ternyata anak perempuan pergi keluar dan meminta ibunya menjaga anak laki-lakinya. Namun karena nenek tidak mengawasinya, cucu laki-laki dengan nakal mengambil sejumput tepung ke dalam coklatnya. Tidak terduga bahwa ini adalah ulah cucu laki-laki. Namun itu memberi nenek inspirasi seketika. Terlihat dia tanpa ragu mengubah sisa coklat ini menjadi sepotong-potong kue. Kemudian setelah teman-teman dekatnya mencicipinya, semua orang memuji kue yang dibuat oleh nenek itu enak dan lezat. Mereka bahkan bertanya dengan sengaja bahan apa yang digunakan olehnya. Namun teman-teman dekatnya menjadi semangat setelah mencicipinya. Bahkan mereka mengatakan akan membawa nenek itu ke bar untuk berdansa. Setelah kejadian kue ini, nenek itu mulai membuat kue sepanjang malam. Ketika dia kembali ke jalan keesokan harinya, pelanggan-pelanggan mengatakan bahwa kue-kuenya enak dan tidak membuat perut panas. Dalam waktu 1 pagi, dia berhasil menjual semua kue. Tanpa ragu, dia langsung mengancam bos dengan uang hasil penjualan. Dia meminta bos untuk meningkatkan persentase keuntungannya. Menghadapi nenek yang menjadi juara penjualan, bos tidak berani menolak. Bahkan dia sengaja mengatur pengawal untuk membantunya membawa tas. Seketika semua preman kehilangan bisnis. Maka dengan cerdik, nenek itu mengembangkan preman menjadi fenomena. Dengan begitu, nenek itu tidak perlu lagi menjual di jalan. Pelanggan langsung datang ke rumahnya jika ingin membeli barang. Dia juga bisa dikatakan telah menghasilkan banyak uang. Namun setiap hari ada begitu banyak orang masuk dan keluar dari rumahnya. Nenek itu segera menjadi target polisi. Nenek berusia 70 tahun setiap hari tinggal di rumah dan membuat kue. Hanya dalam 1 bulan, dia menghasilkan 1 miliar. Karena setiap hari ada pelanggan yang terus datang untuk membeli kue. Dan hanya bisa dibeli dengan pemesanan sebelumnya. Karena kue yang dibuat nenek tidak biasa.
Di dalamnya tercampur coklat yang membuat orang ketagihan. Namun dengan orang-orang yang terus masuk dan keluar dari rumahnya, nenek juga segera menjadi target polisi. Namun polisi segera menghilangkan kecurigaan terhadapnya, karena menantu nenek adalah polisi Xiao Hei. Polisi percaya nenek tidak akan melakukan tindakan ilegal. Dengan begitu, bisnis nenek semakin berkembang. Setiap hari ada pelanggan yang datang dari jauh untuk membeli kue. Namun bisnis nenek segera terdengar oleh bos narkoba besar. Agar nenek dapat berperan dengan baik, dia ingin nenek mengembangkan pelanggan baru. Itu berarti menjual kue kepada anak-anak. Karena anak-anak suka makan kue, nenek segera menolaknya setelah mendengarnya. Untuk menghindari ancaman bos besar, keesokan harinya, nenek segera pergi berlibur bersama teman-temannya. Tidak hanya tinggal di suite presiden, juga mencoba pengalaman dengan seorang ahli pijat pribadi. Bahkan pergi ke kasino dan menghamburkan uang dengan sembrono. Namun waktu bahagia selalu singkat. Ketika ibu pulang ke rumah sudah berantakan seperti bubur. Semua barang sudah hancur berkeping-keping. Jelas ini adalah hukuman yang disengaja dari bosnya. Ketika ibu bingung, tiba-tiba muncul seorang anak buah di depan. Mereka mengancam ibu harus bekerja dengan bos besar. Jika tidak, mereka akan mencelakakan cucunya. Ketika ibu masih bingung tentang apa yang terjadi, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Ternyata menantunya datang ke sini, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Anak buah itu segera turun dari balkon dengan cepat. Menantu melihat ibu mertuanya enggan membuka pintu, langsung menendang pintu dengan satu tendangan. Melihat rumah yang sudah berantakan seperti bubur, Xiao Hei segera bertanya kepada ibu mertuanya apa yang terjadi. Namun ibu mertuanya menjelaskan bahwa jendela terbuka saat keluar dan angin kencang masuk. Kemudian dengan cepat mengusir Xiao Hei keluar. Untuk keselamatan cucunya, ibu segera mengumpulkan teman-teman dekatnya. Kami merencanakan rencana besar. Kemudian, saat malam sunyi, kami mengambil senapan serbu dan masuk ke markas besar bos besar. Kami memaksa mereka melepaskan cucu mereka. Meskipun mereka semua memiliki pistol, tapi tidak ada yang bisa menandingi senapan serbu. Akhirnya mereka membebaskan cucu mereka. Tapi pada saat itu, seorang teman wanita yang sudah tua sangat terkejut. Dia membuat suara dengan pistol mainannya. Ternyata pistol mereka semua palsu. Jadi para ibu itu diikat. Kemudian anak buah itu menelepon bos. Ketika ibu itu menjawab telepon, dia langsung menghina bos mereka dengan kata-kata kasar. Ketika anak buah itu bersiap-siap untuk menyelesaikan ibu itu secara permanen, polisi tiba-tiba datang dari belakang. Ternyata menantu nenek sudah lama curiga pada ibu mertuanya, maka dia diam-diam mengikutinya. Tidak disangka-sangka, akhirnya dia menyelamatkan nyawanya. Meskipun akhirnya nenek berhasil diselamatkan dengan selamat, namun dia juga dipenjara karena melakukan kejahatan. Karena di hadapan hukum, semua orang sama. Jika melakukan kesalahan, harus menerima hukuman. Saat tiba waktunya nenek keluar dari penjara, dia tetap tidak memilih untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang, melainkan membuka toko kue resmi bersama teman-teman lamanya, dan menjalani kehidupan normal bersama keluarga. Film ini mengajarkan kita, bahwa mendapatkan uang haruslah dengan cara yang benar. Melanggar hukum hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.